Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang kepada semua mahasiswa-mahasiswi ya untuk pendaftaran tanah. Jadi untuk kelas ini saya akan menjelaskan terkait dengan temanya adalah pendaftaran tanah dalam rangka tanah nasional, yaitu di pertemuan kedua ya, pertemuan kedua. Nah, sebelum saya lanjut ya untuk materinya, lebih dahulu saya akan melakukan absensi untuk kehadiran hari ini ya. Oke, saya absenkan dulu atas nama Adinda Aulia, Tidak hadir, Pak. Ahmad Sudirman, Hadir. Oke, Afini, Hadir, Pak. ya, Asep Saifuddin, Hadir. Bella Rosita, Ada. Devi Wirati, Tidak hadir, Pak. kemudian Diki Saputra, Bila Hadir, Adelia, Pak. kemudian Emi Zahara, Hadir, Pak. Faiz Abdul Aziz, Hadir. Falaisman Awalia, Hadir, Pak. Fika Tifani, Hadir, Pak. Fikri Ramadan, Ada. kemudian Fitri Nuraini, Hadir. kemudian Puji Lestari, Hadir, Pak. ya, kemudian Hardianto Priyoto, Heri Kuntoaji, ya, kemudian Jahangir, Jessica, Hadir, Pak. Jessica Octaviana, Kevin Yonatan, kemudian Marcel Edward, Muhammad Lukman Hakim, Hadir. Muhammad Adrian Fikri, Hadir. Muhammad Wildan, kemudian Nadia Liani, Hadir, Pak. kemudian Novia Marwah, Hadir, Pak. Novian Eka Tristianto, Tidak hadir, Pak. Nur Sifa, Tidak hadir. Rahmat, Tidak hadir. Raya Ella Maulana, Hadir, Pak. Revinal, Oktawi, Riki Hartono, Rizky Rafindo, Cindy Angelina, kemudian Siti Hamidah, Hadir. Ubaidillah, Tidak hadir. Wilhelmus Muhammad. Kita ada tujuan pembelajaran ya. Yang pertama itu ada namanya pemahaman dasar, yaitu menjelaskan konsep pendaftaran tanah dalam rangka hukum tanah nasional. Kemudian ada kemampuan deskriptif. Nah, di sini saya harapkan kalian mampu mendeskripsikan ya sistem pendaftaran tanah dalam konteks hukum nasional. Kita lanjut ya untuk materi hari ini. Mungkin saya ingin memberikan kesempatan ya pada kalian terkait dengan pertemuan yang pertama ya, yaitu mengenai pengertian hukum pendaftaran tanah. Kita sampaikan mengenai pengertian hukum pendaftaran tanah ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ya, mungkin dari sebelah kiri saya ya, kira-kira ada yang mau tanya atau yang mau disampaikan, silakan. Atau yang sebelah kanan saya, kira-kira kalau misalnya pertemuan kemarin yang sebelumnya itu tentang pengertian pendaftaran tanah ya. Nah, secara sederhana ya, kalau misalnya kalian mendengar kata istilah pendaftaran tanah, itu apa sih sebenarnya yang sekilas di pikiran kalian terkait dengan pendaftaran tanah? Apa sih pendaftaran tanah itu? Kira-kira ada yang bisa jawab mengenai pertemuan kemarin? Silakan, mungkin dengan Pak siapa? Ya, Pendaftaran tanah ya, pendaftaran yang pertama kali, Pak. ya. Ini para Mbak Fitri, coba untuk Mbak Fitri apa sebenarnya pengertian pendaftaran tanah? Ya, silakan. Apa yang Mbak Fitri ketahui saja?
Atau mungkin bisa dibantu dengan Bapak mungkin Pak Ses. Iya. Ya. Dan kalau menurut saya pendaftaran tanah itu adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau badan usaha dan sebagainya untuk mendaftarkan tanahnya, Pak, agar mendapatkan kekuatan hukum Ya. di atas hak kepemilikan. Ya, oke. Jadi pendaftaran tanah itu yang merupakan salah satu kegiatan di mana ya pemohon ya ingin mendapatkan ya kepastian hukum ya terkait dengan hak atas tanahnya, dan itu bisa dilakukan dengan namanya pendaftaran secara pertama kali ya, pertama kali itu secara umum ya. Nah, sekarang untuk materi ini saya mau jelaskan dasar hukum pendaftaran tanah. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pertemuan sebelumnya, bahwa dasar hukum pendaftaran tanah itu ya diberikan atau berdasarkan ya beberapa dasar hukum ya. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam Undang-Undang 1945 ini ya ini merupakan pasal ya di mana ini mengenai pemanfaatan tanah yang memang diberikan untuk rakyat itu sendiri ya, sesuai dengan cita-cita dan idealis bangsa Indonesia, pasal 33 ayat 3. Nah, beranjak dari pasal 33 ayat 3 ini, maka ya pemerintah Indonesia akhirnya menerbitkan Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Yang jelas ini merupakan salah satu amanat dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Ya, pertemuan kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa ya terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria merupakan salah satu ya hasil keputusan dari pemerintah Indonesia terkait dengan kepastian hukum. Ya, di mana ya dasar untuk hak atas tanah ini masih dipercayai, masih ya berlaku peninggalan kolonial Belanda ya, kemudian masih dipercayai oleh suatu kelompok ataupun adat istiadat tertentu yang memang itu masih belum jelas ya, atau belum dilakukan secara tertulis ya, karena itu masih berdasarkan ya peninggalan ya pada waktu zaman kolonial, sehingga zaman di mana Indonesia merdeka ya, terdapat adanya dualisme hukum terkait dengan hak atas tanah. Ya. Nah, sehingga pemerintah Indonesia akhirnya menerbitkan Undang-Undang Pokok Agraria ya untuk bisa menghapus adanya dualisme hukum ya, yaitu adalah hukum perdata Belanda atau hukum agraria Belanda dan hukum adat ya, hukum adat. Nah, itu tercantum dalam pasal 19 ayat 1 ya, jadi mengamanatkan pendaftaran tanah bersifat res kadaster, yaitulah untuk menjamin kepastian hukum. Itulah pasal 19. Nah, dari Undang-Undang Pokok Agraria tersebut yang maka sebagai bentuk pelaksanaan dalam menerapkan jaminan kepastian hukum, maka pemerintah akhirnya menerbitkan peraturan pemerintah ini PP 2497 ini yang sebelumnya PP nomor 10 tahun 61 yang tentang pendaftaran. Nah, sekarang diubah menjadi PP nomor 24 tahun 97 terakhirlah 2021 ya, terkait dengan pendaftaran tanah. Nah, ini merupakan teknisnya bagaimana pelaksanaan terkait pendaftaran tanah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu semua masyarakat ya harus berdasarkan pada prinsip UPA ya, di mana pemberlakuan hukum kolonial Belanda itu dan hukum adat dinyatakan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi ya, dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, jadi PP nomor 24 tahun 2007 ini merupakan dasar untuk
terkait dengan pendaftaran. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari pendaftaran tanah? Yang jelas, yang pertama itu ya adalah untuk mencapai adanya kepastian hukum dan kepastian hukum. Ya, jadi kepastian hukum itu apa? Yaitu memberikan jaminan ya tidak hanya kepada pemegang hak atas tanah, juga kepada si pihak ketiga. Apa itu contohnya? Yaitu pihak kreditur, ya pihak kreditur, ya itu salah satu contoh. Jadi memberikan jaminan untuk bisa mereka melakukan namanya eksekusi ya pada investasi. Nah, yang kedua itu adalah inventarisasi. Ya, tujuannya untuk apa? Nah, jadi tanah-tanah yang masih tanah-tanah bekas, tanah Belanda dan tanah ini yang semuanya itu masih dipegang oleh pemohon tanah, nah itu mulai dirapikan kembali administrasi pertanahan, ya dirapikan kembali, ditulis kembali riwayat-riwayat segala macam pemohonnya, ya kemudian dicatat ke dalam buku tanah, ya untuk bisa ya siapa ya pemilik sesuai dengan undang-undang pokok agraria, ya jadi untuk bisa meminimalisir juga adanya potensi sengketa atau namanya konflik pertanahan. Ya. Nah, yang ketiga adalah bukti kepemilikan. Nah, sebagaimana yang kita tahu, ya dalam PP nomor 24 tahun 97, ya, nah itu ada beberapa hak atas tanah yang dibagi-bagi, yaitu adalah merupakan hak milik yang pertama ya, hak milik, kemudian hak guna bangunan, kemudian hak guna usaha, dan hak pakai. Hak kepemilikan itu ya merupakan hak yang sifatnya ada sifatnya terbatas dan ada yang sifatnya tetap. Ya, di mana hak milik itu merupakan hak yang mutlak ya, atau biasanya bukti itu hak yang dapat diwariskan ya. Kalau misalnya hak yang terbatas itu hanya diberikan dalam jangka waktu tertentu ya sesuai dengan fungsi dari hak tersebut ya. Misalkan contoh hak guna bangunan, jadi hak untuk namanya mendirikan bangunan ya, hak guna usaha, hak untuk mengusahakan atau mengambil manfaat dari lahan ya, lahan misalnya pertanian, lahan pertanian dan segala macam. Apakah biasanya diberikan ya khususnya untuk biasanya investor-investor ataupun dengan perwakilan negara untuk melakukan kegiatan administrasinya di tanah Indonesia ya dengan jangka waktu tertentu atau biasanya orang asing ya pemilikan asing. Nah, pendaftaran tanah ini juga tidak terlepas dari adanya beberapa objek pendaftaran tanah ya. Ada hak yang memang di mana itu dikategorikan sebagai objek pendaftaran tanah. Apa saja ya? Yang pertama jelas hak atas tanah yaitu hak milik ya, hak pakai segala macam. Kemudian ada namanya hak bangunan ya, kemudian ada yang tanah wakaf ya, kemudian apa lagi objek pendaftaran tanah ya? Ya, apa lagi? Hak pengelolaan ya. Ya, jadi itu adalah beberapa objek pendaftaran tanah itu harus ada namanya bukti tanah berupa sertifikat. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Saya hanya sederhana saja, tidak sampai sama dengan ini. Saya hanya menanyakan apa sih makna dari adanya kegiatan pendaftaran tanah kepada si pemohon ataupun si warga negara Indonesia. Ya, berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah itu aja ya. Kemudian yang kedua, nah ini saya bacakan lagi kaitan pendaftaran tanah ya dengan hukum tanah nasional. Nah, jadi maksudnya di sini adalah apa sih kaitannya ya dengan adanya kegiatan pendaftaran tanah ya sebagai bagian dalam rangka hukum
tanah nasional. Nah itu kata kuncinya adalah di pasal 33 ayat 3 ya, dan tujuan pokok undang-undang agraria. Ya, nah jadi ini adalah pertanyaan ya nanti yang harus coba kalian jawab ya. Bisa jadi saya kanan perwakilan ya satu-satu ya bisa dijawab ya oleh salah satu pertanyaan ya. Oke, saya mau coba menanyakan untuk yang nomor 1 ya. Jadi pertanyaannya hanya sederhana saja ya. Apa sih makna ya dari adanya kegiatan pendaftaran tanah, sehingga hasil dari kegiatan pendaftaran tanah itu seseorang dapat memiliki hak atas tanah sesuai dengan PP nomor 24 tahun 1997. Nah, silakan siapa yang menjawab nomor 1? Ya, silakan. Kalau di sini menurut kita Pak, makna dari kesempurnaan hak dalam pendaftaran tanah itu berada pada kondisi di mana seseorang yang mendaftarkan tanahnya memperoleh pengakuan hukum yang utuh dan lengkap atas hak miliknya. Kemudian dengan melakukan pendaftaran tanah, subjek hukum tidak hanya mengklaim kepemilikan, tetapi juga memperoleh perlindungan legal. Jadi jelas kepastian hukum dan legitimasi administratif terhadap hak hak tersebut. Kemudian menurut S. Thornton Simpson, itu kesempurnaan hak dalam pendaftaran tanah tercermin dari 6 aspek. Yang pertama itu detail, itu kepemilikan yang diakui secara sah oleh negara melalui pendaftaran resmi yang tadi. Dan interestnya itu hak-hak atas tanah, misalnya hak guna bangunan, hak pakai, gitu kan. Kemudian ada subjek itu identitas kepemilikan, kemudian objeknya itu lokasi dan batas tanahnya, kemudian income range itu beban atau pembatasan dari tanah tersebut. Yang terakhir itu evidence, itu sertifikat tanah sebagai alat bukti sah kuat di mata hukum. Itu sih. Oke, ya baik. Jadi dalam kegiatan pendaftaran tanah ya, atau biasa dengan adanya kegiatan pendaftaran tanah yang maka seseorang ya memiliki kekuatan bukti atas hak atas tanah sesuai dengan PP nomor 24 tahun 97, di mana dalam pendaftaran tanah ini diberikan hak atas tanah sesuai dengan fungsi ya dan tujuannya ya, di mana fungsi dan tujuan itu tidak bertentangan ya dengan dengan undang-undang ya, dan itu difungsikan dan dimaksimalkan sesuai dengan tujuan dari hak atas tanah tersebut. Nah, jadi memang hak dalam pendaftaran tanah ini muncul apabila ya si pemohon sudah melewati rangkaian proses terkait dengan pendaftaran tanah, di mana dalam awal proses itu diperlukan namanya surat-surat atau namanya pernyataan-pernyataan yang ditindaklanjuti ya dengan kegiatan pengukuran oleh pihak kementerian APBPN ya, dan dianalisa dan ditentukan bukti, dan apabila sudah memenuhi syarat maka akan diberikan ya salinan berupa sertifikat hak atas tanah, dan bukti ataupun berkas dan segala macam itu akan dijadikan arsip oleh Badan Tanah Nasional ya, dengan tujuan apabila ada namanya kegiatan pemeliharaan pertanahan itu jelas siapa ya riwayat tanahnya yang awal mula dimohonkan ya oleh si A ini ya. Biasanya dalam program daftar tanah itu bisa jadi adanya pemecahan, penggabungan ya, kemudian hibah ya, waris ya, peralihan hak dan segala macam ya, itu sudah jelas tercantum dalam riwayat tanah dan disimpan dalam ya wakaf ataupun
buku tanah yang disimpan dalam BPN. Ya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Jadi di sini saya ingin mendengarkan pemahaman saudara terkait dengan apa sih kaitan ya pendaftaran tanah dalam kerangka hukum tanah nasional. Ya, jadi di sini pertanyaannya adalah coba dilihat lagi, diperhatikan ya hubungan antara pendaftaran tanah dengan amanat pasal 33 ayat 3 dan Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, siapa yang mau jawab untuk pertanyaan nomor 2? Namanya siapa Pak? Ya, namanya dari Bupati Pak. ya silakan baru jawab Mengenai kaitan tanah dengan tanah nasional menurut undang-undang pokok PA, undang-undang PA itu pada pasal 19 ayat 1 di mana tujuannya itu pendaftaran tanah adalah untuk kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Jadi pendaftaran pertama kali ini dengan maksud dan tujuannya yaitu sesuai dengan pasal 19 ayat 1 undang-undang PA tersebut. Dan kaitannya dengan pasal 33 ayat 3 di mana adalah bumi dan air dan kekayaan yang di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Ini adalah prinsip bahwa penguasaan seluruh tanah ini dikuasai oleh negara. Itu sesuai dengan prinsip pendaftaran tanah dengan pasal 33 ayat 3 Pak. Di mana bumi air dan kekayaan yang di dalamnya lebih besar dari orang rakyat. ya. Cukup. Oke. Kira-kira ada yang mau tambahkan lagi? Mungkin saya ingin menambahkan sedikit Ya, Bicara di sini seperti yang menjadi dasar pertanyaan itu adalah kaitan kedaftaran tanah dengan hukum tanah nasional. Dan di sana keterkaitannya di sini adalah untuk mendukung ataupun deklarasi apa yang menjadi program pemerintah sehingga masyarakat mendapatkan haknya sesuai dengan regulasi terkait kepastian atas tanah tersebut. Oke. Jadi boleh silakan. Kan di situ ada dijelaskan kalau kaitan hubungan dengan tujuan pokok undang-undang UP apa? Undang-undang nomor 5 tahun 1960 itu sesuai dengan tujuan pokoknya kepastian hukum hak dan tanah, kemudian perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, kemudian lagi mendukung reforma agraria dan pengelolaan tanah yang adil. Nah, yang jadi pertanyaan kami Pak, boleh kita bertanya boleh Pak ya? Boleh. Gantian Pak. Iya, silakan. Dari semua yang ada, yang tadi sudah kita bahas pertanyaan pertama dan yang kedua, yang jadi pertanyaan kami itu Pak, kenapa masih ada terjadi tumpang tindih Pak dalam penerbitan surat tanah oleh BPN atau pemerintah? Ya. Itu pertanyaannya Pak. Siap. Oke, baik. Terima kasih pada saudara siapa? Ricky. Oh, Diki. Ya. Itu Pak. Nggak salah. Ya. Ya, jadi ini apa namanya terkait dengan kegiatan pendaftaran tanah. Ya, jadi masih banyak ya beberapa temuan-temuan ya, salah satunya itu adalah terkait dengan masalah batasan wilayah, batasan luas dari bidang tanah ya. Nah, jadi pendaftaran tanah tersebut ya yang memang dalam awalnya itu ya sebagaimana dalam undang-undang nomor 10 tahun 2001 ya itu masih mengatur tentang segala macam tanah yang dilakukan secara manual ya, secara manual tanpa didukung dengan peralatan yang memadai, sehingga mereka melakukan pengukuran sepanjang yang mereka tahu dan dengan peralatan yang ada. Karena ada namanya biasanya konfirmasi ataupun namanya berita acara dan segala macam. Nah, kemudian dengan terbitnya PP nomor 24 tahun 97 ya dengan pendaftaran tanah, maka itu digunakan ya, dalam kegiatan pendaftaran tanah khususnya pendaftaran tanah pertama kali. Nah, dalam kegiatan pendaftaran pertama kali ini jelas
prosedur yang ada itu dilakukan lebih teliti kembali, ya, lebih teliti kembali, ya, lebih teliti kembali. Jadi mereka tidak asal menerbitkan sertifikat yang sudah dilakukan pengukuran, tapi mereka akan menganalisa dan didukung oleh peralatan yang mumpuni, ya, sehingga itu bisa meminimalisir adanya potensi terkait dengan sengketa tanah ataupun memiliki tempat tinggi. Tapi memang pasti ada namanya hambatan-hambatan, ya. Tapi setidaknya ada antisipasi dari pihak kementerian itu namanya ATR BPK, ya. Nah, prosedur dalam kegiatan pendaftaran pertama kali ini, ya, ini dilakukan secara bertahap ataupun bersinggungan, ya, sesuai dengan program pemerintah, ya, dari wilayah-wilayah yang dibutuhkan, ya. Jadi dengan harapan, apalagi sekarang sudah adanya namanya sertifikat elektronik, ya, sehingga itu juga bisa salah satu tujuan, ya, untuk bisa menghindari adanya potensi atau konflik, ya, sengketa, ya. Oke, jadi untuk materi pertemuan untuk hari ini terkait dengan pendaftaran sana, jadi sudah saya sampaikan, ya, secara garis besar, dan sudah terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya yang sudah kita sampaikan hari ini, ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya berikan cukup jelas. Kalau misalnya belum jelas, mungkin kita bisa lakukan di pertemuan selanjutnya, ya, seperti itu. Baik, demikian untuk pemahaman materi pertemuan hari ini, ya. Demikian saya katakan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.